Maka di sini masuk pada proses kegiatan praktikum tentang ekosistem, di mana ekosistem itu terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Ekosistem daratan ini dibagi pula menjadi dua, yaitu ekosistem daratan alami dan ekosistem daratan buatan. Di sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu ekosistem darat alami. Seperti yang ada di belakang saya ini, yaitu hutan dengan adanya tanaman seperti adanya tanaman aren yang menjadi komponen biotiknya, adanya tanaman-tanaman yang lain, adanya pohon-pohon besar dan juga rumput-rumput ilalang yang ada di sini. Itu menjadi komponen biotik sebagai jenis tumbuhan. Sedangkan komponen biotik dari jenis hewannya di sini ada sejumlah burung, semut, kupu-kupu, ular, belalang, capung, babi, bahkan mungkin ada juga musang dan juga adanya lebah di sana. Sedangkan menjadi komponen abiotiknya di sini adalah adanya tanah yang subur dan lembab yang menjadikan tanaman-tanaman di sini menjadi subur, dan udaranya yang segar dan sejuk, cahaya matahari yang bagus untuk mereka berfotosintesis, suhu kisaran 28 hingga 30 derajat Celcius, dan sumber airnya di sini dari curah hujan yang datang. Nah, di sini dari berbagai komponen abiotik dan biotik yang telah saya sebutkan tadinya, maka dari hewan yang hidup di sini dia akan mendapatkan sumber makanan dari pepohonan atau tumbuhan yang ada di sini. Contohnya saja, tadi adanya komponen biotik dari jenis hewan seperti monyet, itu akan mengambil buah-buahan yang ada di sini untuk dia jadikan sebagai sumber makanan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, berangkat dari ekosistem daratan alami tadi, kita akan melihat lagi tentang ekosistem daratan buatan. Ekosistem daratan buatan ini kita contohkan saja, yaitu seperti yang ada di belakang saya ini, yaitu adanya ladang atau perkebunan kami di sininya. Adapun yang menjadi komponen abiotiknya di sini adalah adanya tanah yang subur dan juga udaranya yang segar, serta pencahayaan matahari yang cukup bagus untuk tanaman-tanaman di sini untuk melakukan fotosintesis untuk tumbuh kembang mereka dengan baik. Suhu di sini pun mencapai 28 hingga 30 derajat Celcius, dan sumber airnya pun dari curah hujan untuk mereka melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian di sini yang menjadi komponen biotiknya dari jenis tumbuh-tumbuhannya di sini dari ekosistem darat buatan ini adalah seperti yang bisa kita lihat, adanya cabai, adanya kelapa, adanya pucuk ubi, kacang panjang, dan juga yang lain-lainnya. Itu menjadi komponen biotik ekosistem darat buatan. Sedangkan jenis hewannya di sini ada berupa semut, belalang, nyamuk, monyet, kupu-kupu, dan juga yang lainnya. Ini juga dari hewan ini juga nantinya di sini akan mencari keuntungan atau akan mendapatkan sumber makanan dari tumbuh-tumbuhan ekosistem buatan atau dari
perkebunan di sini, hasil perkebunan di sini. Nah, di sini dari hasil perkebunan itu nantinya mereka akan mencari keuntungan sebagai sumber makanan bagi mereka setelah tanaman-tanaman di sini berbuah. Baiklah, kita masuk pada ekosistem yang kedua, yaitu ekosistem ekosistem perairan. Di mana di sini dapat kita contohkan yaitu sawah yang terbentang luas di belakang saya ini. Di mana yang menjadi komponen biotiknya di sini adalah tanah yang subur, yang kedua udara yang sejuk, yang ketiga cukup mendapatkan pencahayaan matahari untuk si padinya melakukan fotosintesis. Yang keempat, suhu hingga 28 sampai 30 derajat Celcius dan sumber air yang didapatkan oleh sawah di sini berasal dari sungai. Sedangkan yang menjadi komponen biotik dari ekosistem perairan yaitu sawah ini adalah adanya padi. Mungkin di sana dapat dilihat adanya benih padi yang siap untuk ditanam. Yang kedua yaitu jenis tumbuhannya adanya genjer, adanya talas, dan juga rumput-rumput ilalang yang bertumbuhan di dekat sawah tersebut. Sedangkan yang komponen biotik berupa hewannya ada cacing, ada siput atau keong, belut,